Ya, ini kita masih masuk dalam suasana tahun baru ya. Ya, tahun baru itu identik dengan pengharapan baru dan sebagainya gitu. Nah, saya kasih tema pada sore hari ini adalah cara memandang Tuhan. Ya. Bingung ya? Kenapain Tuhan dipandang gitu ya. Ya, tahun ini tema kita besar adalah Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan akan menyelamatkan. Ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Ya. Tetapi sebelum kita melangkah untuk menghadapi tahun ini, kalau kita dengar berita tahun-tahun ini, ya suasananya tidak terlalu baik begitu ya. Jadi prediksi-prediksi ekonom dan sebagainya mengatakan semua sesuatu yang tidak baik gitu ya. Bahkan keadaan kemarin yang terakhir Trump menyerang kenapa DJ? Ya, Irak ya. Ya, sehingga akhirnya menjadi konflik dan sebagainya. Jadi suasana situasinya tidak enak gitu ya. Nah, kenapa kok saya katakan bahwa bagaimana cara memandang Tuhan? Atau boleh saya katakan seperti ini. Kalau kita sedang mengalami suatu masalah, ya, bagaimana kita melihat masalah itu? Ya, sebagai contoh, kalau kita percaya bahwa, wah Pak Lau ini, kalau saya ada masalah, kalau saya datang ke Pak Lau, masalah saya beres. Apa yang akan terjadi? Kita pasti akan datang ke Pak Lau. Ya, kenapa? Kita memandang Pak Lau sanggup menyelesaikan masalah kita. Ya. Demikian juga bagian anak muda yang suka game. Ya, tidak salah di gamenya. Gitu. Tetapi kalau cara memandang kita, wah ini kayaknya tuh game itu fun, asik. Ya kita akan terus konsentrasi ke gamesnya. Jadi cara pandang kita itu menentukan apa yang akan kita lakukan. Nah pertanyaannya adalah, kita itu memandang Tuhan itu sebagai apa? Ada, kita menulis, ada yang menyebut sebagai guru. Ya, kalau kita memandang Tuhan kita sebagai guru, ya kita akan memperlakukan, maaf ya, Tuhan kita ya seperti guru. Gitu. Kalau kita memandang Tuhan kita sebagai juru selamat, ya kita akan memperlakukan Tuhan kita sebagai juru selamat. Kalau kita melihat bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan semua masalah kita akan datang kepada Tuhan. Karena kita yakin. Tapi kalau kita tidak memandang Tuhan, kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, tidak ada kamus kita akan datang kepada Tuhan. Ya, demikian juga kalau kita mendengar bahwa saat ini masa di mana kita hidup dalam zamannya kasih karunia. Ya, kalau kita lihat kasih karunia itu enak dan enak saja gitu ya. Pertanyaannya, kalau kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu sebagai juru selamat kita dan kita masuk dalam hari-hari kasih karunia ini, apa yang terjadi? Kita tentunya akan bertindak seenak-enaknya kita. Ya. Saya mau sedikit cerita. Jadi malam ini kita mau belajar satu tokoh di dalam Alkitab. Karena bagi saya ini sangat menarik gitu ya. Menarik. Latar belakangnya seperti ini. Ya. Singkat saja ya. Kalau kita baca di Kejadian 17 ayat 5 sampai 9, ini latar belakangnya dulu ya. Ini intinya adalah Tuhan berjanji kepada Abraham yang saya bold ini. Ya ini seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Ya, Tuhan janji sama Abraham, tanah Kanaan akan saya berikan dan keturunanmu akan besar dan sebagainya dan sebagainya. Yang berikutnya adalah setelah sekian waktu, ya, jadi tadi
Tuhan janji sama Abraham ya, Kanaan akan saya berikan. Ya. Tapi pada waktu itu Abraham tidak menikmati Kanaannya gitu ya. Tapi janjinya ada karena dia mengatakan bahwa keturunanmu akan sangat banyak dan besar. Tapi ada janjinya bahwa Kanaan akan diberikan. Nah, setelah sekian waktu ya, di Bilangan 13 sampai 14 ini menceritakan Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, ini sudah generasi sekian gitu ya, Musa. Dikatakan, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semua pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Ya. Ini menarik. Kita sudah sering dengar ceritanya ini ya. Perikopnya adalah Musa mengirimkan 12 pengintai. Ya, betul ya, 12 pengintai. 12 orang itu tidak main-main loh. Kenapa saya berikan tidak main-main? Dikatakan adalah semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Atau dikatakan bahwa yang sebelumnya adalah semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ini yang dianu bukan ecek-ecek. Pemimpinnya yang dikirim. Ya, seorang yang begitu dekat dengan Musa. Ya, karena kalau secara hierarki itu kan adalah seorang yang pemimpin akan dekat dengan yang pimpinnya lagi. Jadi kalau struktur misalnya direktur, ada board director, ada director, ada manager, ada supervisor, ada staff gitu. Biasanya mereka akan lebih dekat kepada superiornya atau atasannya langsung. Ya, jadi kalau misalnya dalam suatu struktur misalnya Musa itu sebagai direktur gitu ya. Ini mungkin sudah level manajernya semua karena dekat gitu. Ya. Jadi kalau dekat berarti ada sesuatu yang komunikasi itu berjalan dengan baik. Betul kan? Ada suatu komisi, ada apa? Ayo kita kumpul, kita meeting, ya, kita meetingkan. Ya, ini loh, saya dapat Tuhan berfirman kepada saya ini. Kita suruh mengintai, kita intai. Dan Tuhan menyuruh saya adalah semua pemimpin-pemimpin yang berangkat. Ya, ini jelas sekali instruksinya. Kemudian di 20 dikatakan mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Jadi akhirnya mereka pun melakukan. Ya, ketika mereka melakukan dan mereka pun membawa hasilnya, membawa contohnya, ini loh madunya, ini loh anggurnya dibawa. Dan mereka mengatakan bahwa negeri itu memang luar biasa baiknya. Ya, jadi kita lihat, saya garis bawah di sini adalah pemimpin. Ya, pemimpin ini ya. Kalau kita baca ayat berikutnya, jadi singkat cerita ini dari 12 orang yang disuruh mengintai tadi, kita sudah tahu bahwa 10-nya itu takut. Ya, intinya seperti itu. Tapi yang 2 orang itu percaya. Ya, siapa yang percaya? Langsung loncat aja. Jadi kalau kita mau baca ini silakan dibaca di rumah ya. Di Bilangan 13 sampai 14 silakan baca saja. Saya langsung loncat di 14 ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segala umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita bisa bayangkan dari dampak dari ini apa? Yang sudah pernah membaca Alkitab, kita tahu bahwa dampak dari ketidakpercayaan 10 orang itu, ya memang kita sadari, jadi orang minoritas itu gak enak. Ya, bayangin ini, 12 orang, 10-nya gak mungkin, gak bisa. Orangnya besar, ya, raksasa.
menakutkan gitu. Tapi yang dua orang ini tidak. Ya, dia yakin. Ya. Tapi kita melihat apa dampak darinya, dari yang terjadi. Kalau kita baca di pasal-pasal berikutnya adalah generasi yang 10 itu hilang. Ya, atau kalau saya boleh meloncat, bahwa akhirnya mereka berada 40 tahun di padang gurun. Dampaknya. Siapa penyebabnya? Pemimpinnya. Artinya adalah, kalau kita saat ini punya keluarga, ya, sebagai kepala keluarga, ini bertanggung jawab penuh atas keluarga kita. Kalau kita sebagai kepala keluarga salah memandang siapa Tuhan kita, keluarga kita akan berdampak. Bayangin, pemimpinnya tidak percaya nih, yang tidak percaya pemimpinnya loh. Saya yakin jajaran di bawahnya itu belum tentu tidak percaya. Mereka mungkin ada jadi yang seperti Yosua ini, dia percaya bahwa karena Tuhan sudah berjanji itu akan dapatkan. Tetapi dampaknya apa? Mereka kena imbasnya, kena kena dampaknya itu ya. Jadi malam hari ini kita harus sadar itu, bahwa cara pandang kita terhadap Tuhan itu menentukan. Apalagi keluarga-keluarga, mau kita bangun apa keluarga kita, atau kita mau menghasilkan suatu generasi seperti apa, itu pemimpin-pemimpin yang menentukan. Ya, ini jelas, di perikop ini jelas. Sudah ada janji yang diberikan Tuhan melalui Abraham bahwa Kanaan akan kuberikan. Ya. Saya pikir Musa itu juga dekat dengan Tuhan. Buktinya apa? Wong dia berkali-kali ketemu dengan Tuhan, banyak hal yang dilakukan. Tetapi mungkin ya, cara pandang Musa terhadap Tuhan itu berbeda. Sehingga dia tidak benar-benar dia tahu bahwa Tuhan itu ya Tuhan gitu. Tapi mungkin cara pandangnya sedikit berbeda, sehingga dia tidak berani melakukan eksekusi. Tapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Dia sadar bahwa ini loh janji Tuhan, itu harus terjadi dalam kehidupan saya. Dia lakukan itu. Ya. Seperti itu ceritanya. Ya, ini saya lanjutkan ceritanya. Jadi ceritanya berikutnya adalah tadi jadi Musa tidak melakukan eksekusi, tidak melakukan dia memang pada waktu Tuhan memerintahkan, kirimlah pengintai. Tapi begitu mendengar mayoritas orang berkata bahwa takut, Musanya ikut takut. Dampaknya apa tadi? Mereka akan akhirnya Tuhan berkata nih, Tuhan Allah di Ulangan 3 itu ayat 5. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Sehingga engkau dapat melihat negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Akhirnya Tuhan ngomong, oke, karena kamu tidak mau ya sudah. Kamu tidak usah masuk ke Kanaan. Tetapi tadi dua pengintai, salah satunya adalah Yosua yang dipilih. Yosua, dialah yang akan menyeberang depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Di sini saya melihat adalah Tuhan konsisten terhadap apa yang telah dijanjikan. Konsisten. Ya. Tinggal siapa yang mau menjadi alatnya. Sama halnya kita berbicara 5.000. Kita mau pandang 5.000 itu seperti apa? Sesuatu yang memang benar bisa kita raih atau sesuatu yang impossible. Tergantung kita. Kita sudah dapat firman-Nya. Kalau kita tidak bisa mengeksekusi itu, ya ingatlah inilah, itu aja saya, pesan saya seperti itu, ingatlah. Ya. Dikatakan seperti itu. Ya. Dan seterusnya. Intinya adalah terjadi perpindahan pimpinan.
Yang tadinya Musa sekarang menjadi Yosua. Ya, ini yang mau saya belajar, Rahab. Ya, saya yakin kita sudah sering mendengar, sudah tahu siapa Rahab itu. Ya, kita mau malam ini kita mau belajar dari Rahab. Karena kenapa? Sangat menarik menurut saya karena ini. Di Ibrani 1:31 dikatakan bahwa karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Ya, dikatakan seperti itu, tercatat seperti itu. Ya. Saya tertanya kenapa? Kenapa kok tidak dikatakan karena Yosua? Karena iman maka Yosua gitu ya. Tapi dikatakan karena iman maka Rahab. Kenapa yang disebut Rahab? Bukan Yosua. Padahal kalau kita baca Alkitab itu dikatakan bahwa Yosua tadi sesuatu orang yang luar biasa. Begitu mereka mengintai sesuatu yang tidak mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, tapi dia yakin bahwa Tuhan akan memberikan, dia tetap percaya. Dia lakukan terus. Tapi kenapa kok yang ditulis Rahab? Yang kedua, bahkan di dalam Yakobus 2:12 dikatakan bahwa dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatannya dan seterusnya dan seterusnya. Dan di Yakobus ini yang lebih unik, Rahab itu disandingkan dengan Abraham. Kita tahu bahwa kita mencatat bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Artinya adalah imannya Rahab itu disandingkan sejajar dengan Abraham. Ya. Dan Matius 1 ayat 5-6, ini saya ringkas saja gitu ya. Dikatakan intinya ini adalah Salmon memperanakan Boaz dari Rahab, Boaz memperanakan dan seterusnya. Ini yang mau saya tulis adalah dia akhirnya dia sebagai nenek moyangnya Tuhan Yesus. Ya, luar biasa. Jadi orang ini bagi saya, wah, ini luar biasa nih Rahab nih. Ya, imannya bisa dibandingkan dengan Abraham, kemudian keturunannya dan sebagainya. Luar biasa. Dan bicara masalah keturunan, saya itu terus terang tergelitik dengan Ibrani 1:31, Yakobus 2 ayat 25. Apa yang menggelitik saya? Kalau kita punya mungkin dari silsilah keluarga seorang yang memalukan, kita mau tulis enggak? Atau kita mau akui enggak? Atau kita sendiri saja, kalau kita punya sesuatu yang memalukan di kehidupan kita, sesuatu yang dulu saya pernah katakan aib, gitu. Berani buka? Ya, tapi Alkitab ini, yaitu vulgar loh, ya, karena iman maka Rahab perempuan sundal, dikatakan nih, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu, loh, ini malah dibuka di Alkitab. Tidak disembunyikan. Harusnya kalau mungkin saya yang nulis Alkitab tak tutup. Ya. Karena Rahab itunya tak hilangin, tak tipek. Ya. Tidak turut binasa bersama dengan orang yang durhaka. Karena itunya enggak tak tulis ya. Kenapa? Itu memalukan bagi saya. Maksud saya punya nenek moyang seorang yang sundal, pelacur. Tapi Alkitab tidak, dia tulis apa adanya. Artinya di sini saya melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah memandang masa lalu kita. Apapun kondisi kita, dia abaikan. Jadi ini luar biasa. Kita buka di dalam, saya cepat aja ya, Yosua 2 ayat 1:24, karena saya belajar review saya yang sebelum-sebelumnya.
Dengan adanya dokumentasi itu saya lihat lagi ya, yang lalu-lalu saya kadang-kadang bertele-tele ya, karena penjelasannya terlalu ini saya mau bikin sederhana saja ya. Yosua 2 ayat 1 sampai 24 ya. Dikatakan, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko, demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Ya. Akhirnya Yosua menjalankan apa yang sudah dijanjikan Tuhan, dijalankan, dilakukan. Ya, dia mengirim 2 orang pengintai. Lah, saya tidak tahu gitu ya, saya tidak paham namanya intelijen gitu. Pengintai, kenapa dia justru menginap di rumahnya seorang perempuan sundal. Saya juga agak bingung ini harusnya kalau ada misi rahasia, harusnya kan kamuflasenya luar biasa gitu ya. Ini kok enggak gitu ya. Terlepas ada yang ngomong bahwa wah ini bahwa Tuhan bla 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 macam-macam ya, saya mengabaikan itu, tapi saya bicara faktanya saja gitu ya. Bahwa ini kenapa kok dia milih tempat itu? Tempat sesuatu yang ya bagi saya ini banyak orang di sana gitu ya. Ya, banyak bukan suatu tempat yang bukan tempat persembunyian sebetulnya. Tapi kenapa kok dia di sana gitu? Aneh bagi saya, kenapa kok pengintai ini malah justru menuju ke sana? Dan saya tidak tahu kenapa kok Rahabnya tahu gitu loh, bahwa 2 orang pengintai ini loh, kok tahu? Bahkan sampai bocor ke rajanya. Ini aneh gitu artinya. Ini pengintainya profesional apa amatir, saya nggak jelas gitu ya. Tapi ini bagi saya aneh sekali gitu. Ya, harusnya kan dia mungkin cari tempat, mungkin menyamar sebagai gelandangan atau pengemis, itu mungkin kan tidak terlalu kentara gitu ya. Tapi ini enggak gitu. Malah ke tempat ini. Mungkin ini justru kalau ini karena ini dikatakan bahwa lalu tidur di situ, mungkin ini semacam ya tadi ya, mungkin kalau sekarang itu mungkin dalam tanda petik kayak kompleks gitu ya mungkin ya. Mungkin ya. Seperti itu tadi. Tapi artinya justru dia kenapa kok menujunya ke sana, itu aneh gitu ini ya gitu. Dan saya pikir harusnya seorang pengintai ini tahu gitu loh, siapa sih Rahab. Tapi kenapa kok dia dipilih di sana? Ya. Saya tidak mau membahas itu ya toh. Intinya saya cuma hanya melihat keanehan saya aja di sini ya. Lanjutkan. Ya. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu, berkatalah ia, memang orang yang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang tidak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Ya. Ini jelas-jelas di pasal ini Rahab itu bohong. Benar ya? Ya, dia tidak kenyataannya tidak ini kok. Wong dia memang dia menyembunyikan gitu. Nah, seru nih. Saya pada waktu cari referensi ini ya. Ini seru gitu. Wah, ada yang mengatakan bahwa terjadi perdebatan di sini. Loh, jelas-jelas Rahab itu berbohong kok. Berarti berbohong itu enggak apa-apa. Ada yang bilang, oh ada yang dosa, dan sebagainya. Seru. Referensinya mengatakan sangat seru, perdebatan ayat ini loh.
Berarti loh dia kan harusnya tidak boleh berbohong. Kita tahu bahwa berbohong itu dosa, ada begini, wah belah-belah seru. Ya. Yang saya lihat cuma simpel. Ya. Kenapa Rahab melakukan ini? Saya ingat, saya dibawa dalam kejadian. Pada waktu kejadian, pada waktu Adam dan Hawa memakan buah. Kemudian mereka telanjang dan Tuhan datang. Ya. Pada waktu ditanya, apakah engkau makan buah itu? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Perempuan itu loh. Atau dengan kata lain, Tuhan, kamu loh Tuhan, kenapa kok tempatkan perempuan ini? Kenapa? Karena tadi ada ngomongnya perempuan yang kau tempatkan. Dengan kata lain bahwa Adam tidak mengakui apa yang telah dilakukan. Tapi di counter balik. Coba Tuhan, bahasanya kan kalau saya boleh persamaannya gini, coba Tuhan kalau tidak kau berikan perempuan itu, saya mungkin tidak makan buahnya itu. Jadi seolah-olah yang berbuat salah Tuhannya. Dibalik, bukan Adamnya. Jadi itunya terjadi itu spontan gitu. Nah, setelah Hawa ditanya pun, jawabannya apa Hawa? Ular. Bener nggak? Nah, jadi di situ saya cuma hanya melihat bahwa sifat dasar manusia itu ya sebetulnya itu. Pada waktu dia kondisi tertekan, dia akan muncul itu. Muncul pembelaannya. Dia tidak mau disalahkan. Gitu. Terlepas dari dia dosa atau tidak. Saya tidak dalam konteks ini saya tidak terlalu memusingkan gitu. Kenapa? Ya, saya melihat endingnya imannya itu diperhitungkan, disejajarkan dengan Abraham. Ya. Yang berikutnya, ini yang paling menarik. Bagian ini bagi saya yang paling menarik. Kenapa kok seperti itu dikatakan seperti itu? Ya. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar. Ya, ingat ya. Gemetar menghadapi kamu. Saya ulangi ya. Dan berkata kepada orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Ya. Ini yang ngomong Rahab ya. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar, ya, katanya ya, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kami. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihok dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami. Dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi dan di bawah. Ya. Bayangin saudara, Bapak Ibu, kalau kita membaca di Ulangan 8 ayat 2, dikatakan bahwa ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bayangin. Bangsa Israelnya tadi waktu dikirim pengintai takut. Bener ya? Menghadapi takut. Ya toh? Padahal ini yang mau diserang juga takut. Sama-sama takut, bayangin. Ya, konyol enggak? Sama-sama takut, tapi penantiannya 40 tahun lebih menurut saya. Tidak 40 tahun lebih.
menghadapi suatu ketakutan, sana itu juga takut 40 tahun. Coba bayangin kalau Musa saat itu langsung menyerang, pasti dia menang. Kenapa? Sudah ketika kami mendengar itu tawarlah hati kami, sudah rasa confidence-nya itu sudah hancur sebetulnya. Bayangin. Jadi ketika saya baca ini, wow, luar biasa. Nah, tapi apa yang itu dari sisi bangsa Israelnya. Tapi apa di sisi Rahabnya? Ini yang menarik. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut. Bayangin, Rahab itu tidak besar di lingkungan orang yang percaya dengan Tuhan. Ya, kalau bahasa sekarang itu dia tidak ada di lingkungan gereja. Sehingga apa? Dia hanya mendengar. Dia hanya mendengar loh, nggak ada yang ngajar. Cuma dia mendengar. Luar biasa bagi saya. Artinya ketika hanya mendengar, tapi dia bisa percaya. Ini sesuatu yang berbeda. Kita saja minta bukti, ya. Kalau kita mendengar sesuatu, kita akan nuntut buktinya mana. Kalau tidak bisa buktikan, itu hanya hoax, gitu ya. Seperti itu. Tapi Rahab tidak loh, dia hanya mendengar. Hanya mendengar, tapi yang luar biasa adalah imannya bangkit. Malam ini pertanyaan yang sama. Kita sudah mengerti siapa Tuhan kita. Kita sudah mengerti, kita sudah membaca firman-Nya dan sebagainya. Pertanyaannya, kita percaya enggak? Masihkah kita percaya? Atau hanya tadi, kita ya sudahlah. Kalau memang gini. Kenapa kok ketika saya mulai belajar menggali firman gitu ya, dengan metode yang saya sharingkan yang lalu, saya sedikit berbeda, merubah. Dengan merubah itu pandangan saya terhadap Alkitab itu menjadi sesuatu yang berbeda. Gitu. Ya, jadi intinya adalah saya mencoba untuk memahami bagaimana Alkitab itu sebenarnya. Dan saya mencari pola-pola yang muncul. Nah, hal yang luar biasa adalah seperti ini. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama, di mana kita tahu bahwa perjanjian lama itu identik dengan hukum Taurat. Setuju ya? Di mana itu kan udah ada aturannya. Intinya adalah semua hukum Taurat harus dipenuhi baru mereka mendapat berkat. Baca saja kalau nggak percaya. Ya, bukan diselamatkan enggak loh. Memenuhi hukum Taurat dia dapat berkat, baru berkat. Ya. Tetapi pola yang saya dapat adalah tokoh-tokoh yang tertulis di dalam Alkitab itu tidak memandang hukum Taurat. Dia memandang lebih. Mau contoh? Boleh. Kitab dari Abraham atau mungkin ya Abraham ya bagi saya ada sesuatu titik di mana dia tidak dengan dia akhirnya mengambil budaknya itu menjadi istri, menjadi istrinya, itu bagi saya sesuatu ketidakpercayaan. Kalau itu dipadankan dengan hukum Taurat sudah dicoret. Ya, benar ya? Siapa lagi? Paling banyak itu adalah Daud. Saat ini ada yang sedang mengalami masalah? Ada? Ada enggak? Enggak ada ya? Ya, kalau Bapak Ibu malam ini sedang mengalami masalah berat, saran saya bacalah kitab Mazmur. Ya. Kita lihat itu Raja Daud itu wah, hidupnya masalahnya luar biasa. Tapi kita lihat cara pandang Daud
dia tidak melihat sebagai hukum Taurat, tetapi dia melihat justru dia pemikirannya itu tidak pemikiran orang di zamannya. Pemikirannya adalah sudah memikirkan bahwa kasih karunia. Karena lihatin aja banyak kalau kita baca di Mazmur itu, ketika dia tertekan, dia katakan, hai jiwaku, pujilah dia. Dia seperti itu. Kenapa? Dia memandang Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat. Beda dengan orang Farisi. Kalau orang Farisi selalu menyebut sebagai guru gitu. Ya, bahkan saya sempat sharing dengan Mas Jar kemarin. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Perjanjian Baru pada waktu Tuhan Yesus sebelum disalibkan, ya, baca saja kalau nggak percaya Alkitabnya itu. Tuhan Yesus ngomong di perjamuan akhir, ada seorang yang hari ini ada seorang yang akan menyerahkan saya, menyerahkan aku. Yang lain berkata bahwa bukan aku Tuhan. Tapi Yudas tulisannya beda. Bukan aku Rabi. Baca saja. Jadi bagi saya ini menandakan bahwa sebenarnya Yudas itu memandang Tuhan itu bukan sebagai juru selamat, sebagai rabi. Dan itu menentukan apa yang akan terjadi dalam kehidupannya, apa yang akan dilakukannya. Ya, ini luar biasa. Dan kalau kita lihat pola berikutnya adalah di dalam Perjanjian Lama itu orang-orang yang tertulis di Alkitab, ketika dia tidak memandang lagi hidup dalam hukum Taurat, tapi dalam kasih karunia, tertulis namanya. Dan itu luar biasa. Ya. Sama dengan ini, Rahab. Walaupun dia tidak ada orang yang datang, tidak ada penginjil yang datang, nginjilin dia, yuk PA, yuk ngajarin. Tetapi dia yakin dan percaya bahwa Tuhannya bangsa Israel adalah Tuhan yang luar biasa. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan seterusnya kita baca. Ini loh. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Dia mendeklar, dia mengatakan bahwa ini loh, saya memandang Tuhanmu itu bukan hanya Tuhan, tapi ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Dia memandang seperti itu. Kepercayaannya muncul, keyakinannya muncul. Dan saya yakin inilah yang menjadi dasar. Kenapa imannya itu disandingkan dengan Abraham? Yang tadi saya katakan, kenapa kok tidak Yosua? Kalau kita baca, pada waktu saya baca pertama kali, saya nangkepnya, wah Tuhan gak adil dong. Harusnya kalau yang seperti ini yang ditulis adalah Yosua, bukan Rahab. Wong kenyataannya kalau kita baca tadi, dia ini gak tahu ini apakah dia basa-basi gitu, yang toh juga sebelum di atasnya dia juga berbohong. Tapi kenapa kok ditulis imannya setara dengan Abraham? Tapi ketika saya mau mulai memahami konteks di dalam pasal ini, ya tadi ternyata sesuatu yang luar biasa muncul. Dan saya temukan pola-pola yang terjadi. Orang-orang yang percaya memandang Tuhan sebagai juru selamat, mujizat terjadi. Ya. Bahkan orang yang pendarahan itu, dia katakan bahwa asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Dia katakan itu dan dia lakukan, mujizat terjadi. Seorang panglima juga sama. Ketika orang itu tidak mengenal Tuhan, dan dia datang kepada Tuhan Yesus untuk kesembuhan hambanya, mujizat terjadi. Dan saya yakin iman-iman seperti ini diperhitungkan Tuhan. Dan kenapa kok dia sampai bisa disejajarkan? Karena dia memandang bahwa Tuhan itu adalah sebagai juru selamatnya yang pertama. Yang kedua adalah ya tadi, janji Tuhan itu akan terjadi. Bayangin, resiko besar terhadap Rahab. Kalau
Bangsa Israel itu memang benar-benar memunahkan di tempat ini. Dia jadi korban enggak? Risiko besar. Dia mengalami suatu struggle ya mungkin, menurut saya mungkin dia mengalami pergumulan. Ini loh buktinya di sini. Ini katakan, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku, yang laki-laki dan yang perempuan dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara ini, apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kamu akan menunjukkan terima kasih dan setia kepada kami kepadamu. Ya, bayangin, risiko yang besar hadapi Rahab. Dia kalau sampai dia salah perhitungan, dia jadi korban. Tapi dia yakin. Dan ketika saya lihat bahwa memang ya kalau saya lihat perikopnya ini dan kemudian saya resapi lagi, dan ya wajar. Kalau imannya itu salah satu iman yang diperhitungkan, ya wajar bagi saya. Ya, karena nggak mungkin orang akan berkata seperti ini kalau dia tidak memandang Tuhan dengan benar. Yang berikutnya, yang terakhir. Ya. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Ya tadi, kontras sekali kan? Ya, Yosua seorang yang luar biasa menurut saya. Sesuatu dia pegang apa yang telah dijanjikan. Dia pegang gitu. Ya. Tapi dalam konteks ini Tuhan memandangnya lain gitu ya. Imannya yang disejajarkan adalah malah imannya Rahab, bukan Yosua. Ya, tapi apapun itu, malam ini saya cuma mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara pandang kita terhadap Tuhan? Apakah kita memandang Dia sebagai juru selamat atau tidak? Kalau kita memandang Tuhan kita sebagai seorang juru selamat, yang kita tahu bahwa Dia sanggup menyelamatkan kita, maka kita pasti otomatis akan datang kepada Dia. Otomatis akan berharap kepada Dia. Tapi kalau malam hari, parameternya gampang. Kalau Bapak Ibu saat ini sedang mengalami satu permasalahan, satu pergumulan, sesuatu yang mungkin berat bagi Bapak Ibu Saudara tempat ini. Ingatlah, bagaimana kita memandang Tuhan. Kalau kita memandang Tuhan tadi sebagai juru selamat, saya yakin otomatis kita akan datang kepada Tuhan. Ya. Kalau kita, buktinya apa? Tuhan sudah memberikan banyak kepada kita. Banyak sekali. Dalam sepanjang hidup saya, ya kalau saya boleh bersaksi, sungguh luar biasa karya Tuhan. Sesuatu seringkali apa yang tidak saya pikirkan terjadi, diberikan. Sesuatu yang ya sehingga di situ akhirnya ketika saya melalui satu permasalahan berat, pergumulan yang ini enggak mungkin,
Saya tidak bisa. Ya sama, ingatlah firman pada malam hari ini. Tuh janji Tuhan itu banyak dalam Alkitab. Seharusnya sebagai orang percaya kita dapat banyak akan janji-janjinya. Ya, bahkan yang paling menarik seperti ini. Saya kemarin sempat sharing di grup, nggak tahu direspon dengan baik atau tidak. Ya, pada waktu istrinya Abraham siapa? Yang keras? Sarah. Gitu. Pada waktu Sarah dibawa ke Mesir, rajanya naksir gak? Naksir ya. Itu umurnya berapa itu? Itu sudah mak-mak. Ya toh? Iya betul enggak? Betul enggak? Itu sudah mak-mak loh. Udah mak-mak, tapi kalau seorang raja naksir, ini logik saya loh ya. Otomatis kita bahwa mesti nggak kelihatan mama, nggak kelihatan kempot, nggak mungkin. Gitu, kalau udah kempot gitu, sudah berkerut itu terus raja naksir, kok nggak mungkin, impossible. Oh raja kok. Kenapa? Raja ketika dia menginginkan, itu saya mau jadi istri saya, dia akan dapat. Ya, artinya apa? Sarah tadi awet muda dan cantik. Gitu. Saya yakin itu. Kenapa kok seperti itu? Lah, artinya saya mencoba untuk mendapat itu. Ya, yang tidak sebab dengan saya silahkan pilihan, tapi saya yakin bahwa salah satu janji Tuhan adalah kita sehat. Ya, tidak ada sakit penyakit. Kita diberkati. Bahkan kita akan menjadi kepala bukan ekor. Kita akan terus naik dan bukan turun. Nah, janji-janji itu kita mau dapat atau tidak? Bahkan ekstrimnya adalah kata bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadaku. Kita mau dapat itu enggak? 5.000. Kita mau dapat enggak? Tanyanya. Kalau kita mau dapat itu, tergantung kita bagaimana kita memandang Tuhan itu. Kalau kita salah memandang, makanya begini, banyak orang janjinya banyak di Alkitab, tapi hanya sedikit orang yang bisa menikmati. Hanya sedikit orang yang bisa mengambil janji itu. Banyak, sedikit sekali. Kenapa? Karena tadi dia salah memandang Tuhan. Kenapa? Ini contoh paling gamblang bagi saya. Musa, kurang apa sih hebatnya Musa itu? Seberapa dekatnya sih dia dengan Tuhan? Tetapi ketika dia cara pandangnya salah, tidak tepat, maka dia tidak akan mendapatkan hasil maksimal dari janjinya itu. Coba kalau dia respon, dia akan masuk dalam bagian ini. Bayangin tuh, 40 tahun dalam ketakutan. Kalau dia mau nyerang, masuk saja, dia tidak perlu mutar-mutar. Dia akan masuk. Tapi hanya karena dia salah memandang Tuhan dan dia gentar. Dia melihat realita dibandingkan Tuhannya. Tuhannya ngomong, ayo, kamu mulai serang, kamu mulai ambil. Tapi realita berkata bahwa, penduduknya raksasa. Penduduknya bengis. Dia takut, dia melihat realitanya dibandingkan dia melihat Tuhan. Dampaknya apa? Dia tidak dapatkan janjinya. Sama, kita 5.000 udah sekian tahun. Yang datang 50, nolnya kurang 2. Kita mau memandangnya seperti apa? Kalau kita memandang Tuhan kita dengan benar, maka 5.000 itu akan jadi. Kita tidak boleh gentar. Sama juga dalam kehidupan kita. Kalau di tahun ini dikatakan bahwa tahun ini menjadi tidak baik. Tahun ini menjadi tahun yang menakutkan. Tapi kalau kita cara pandang kita terhadap Tuhan benar, maka janjinya itu akan datang kepada kita. Jadi malam ini, mari kita rubah cara pandang kita. Kalau kita benar, sekali lagi saya tegaskan, akan datang. Masalah kita menjadi sesuatu yang tidak masalah. Seringkali masalah itu diselesaikan dengan cara yang aneh bagi saya. Sesuatu yang di luar pikiran kita dan itu terselesaikan. Ya. Artinya begini,
kalau kita cara memandang kita itu benar daripada Tuhan, kita hidup dalam kasih karunia, tidak mungkin kita sia-siakan kasih karunia itu. Tidak mungkin kita akan berlaku seenak-enaknya. Kita akan melakukan memang benar-benar dengan dasar dari hati yang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan saya, Tuhan juru selamat saya yang luar biasa. Sehingga apa? Otomatis ucapan syukur itu muncul dari hati kita. Kita akan ada pujian, otomatis muncul. Penyembahan kita juga akan tetap muncul. Ketika kita memandang Tuhan sebagai juru selamat. Tapi kalau kita memandang Pak Edilau yang menjadi juru selamatnya, maka kita akan selalu bergantung kepada Pak Edilau. Malam ini, mari saya undang pemain musik maju ke depan.